bisa nggak sih kita jadi sama? Cuman muka gue doang yang Cina, gue tuh Indonesia banget. Misalkan mau Indonesia timnas banget. kita lawan Cina, ya gue sampai mati juga pasti belain Indonesia karena gue nggak ada Cina-Cinanya sama sekali. Oh, boro-boro bahasa Mandarin, bahasa Indonesia masih belepotan. Terus bisa bahasa apa tuh? Ya begini, ngomong bahasa Ciben aja. Oh, bahasa Asal Ciben. kecaplak ya. Iya, iya. Oh. Emang benteng jasa ya logatnya ya? Waktu iya dong. Orang Indonesia keturunan Tionghoa, legenda langit Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Seperti biasa guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction mengenai tentang orang Tionghoa yang berada di Indonesia guys ya. Kita sudah lihat bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan Indonesia, bahkan mereka juga sangat-sangat bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan kali ini guys, kita akan melihat bagaimana pula cerita sejarah dan juga pengalaman hidup sebagai orang Tionghoa yang berada di Indonesia. Apakah prinsip mereka dan kenapakah orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia kaya raya? Itu adalah sebagai satu persoalan juga bagi diri Uncle ya. Kenapa mereka ini sangat bukan setakat beradaptasi, tetapi mereka sangat senang dan mewah dan kaya raya berada di Indonesia. Nah, sumber ini guys saya ambil dari TikTok. Semoga ya bisa memberikan edukasi dan juga ilmu. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Kalian yang di Taiwan punya cerita pernah dirasisin nggak? Aku pernah, tapi dari 6 tahun aku di sini baru sekali doang. Kejadiannya itu waktu aku masih SMK di Sansin. Waktu itu aku kan dulu suka ikut kayak apa ya, kayak penerima tamu gitu-gitu kan. Nah kebetulan lagi butuh kopi sama teh, mereka beli sasetan gitu. Nah depan sekolah itu ada toko namanya Xiaope. Jadi aku sama sahabat aku sama guru satu itu ya izinlah ke depan buat beli barang-barang ini. Nah waktu di kasir tiba-tiba guruku kan masih ngambil yang barang yang lain yang mungkin dia mau beli gitu. Aku sama temanku ini nungguin lah ibaratnya di kasir, karena kan kayak antri. Nah sambil nunggu, karena kebetulan teman aku ini juga Indo, jadi kita ngomong lah pakai bahasa Indo. Ada orang yang lagi bayar gitu di depan, apa pokoknya lupa deh, sama-sama di kasir. Tiba-tiba orang ini tuh kayak balik badan ke aku sama temanku, terus mulai ngomel-ngomel, katanya lu ngapain sih datang Taiwan, ngapain sih lu kayak ngambil pekerjaan kita, banyak orang di sini jadi gak punya kerjaan apalah segala macem. Tapi ngomongnya itu pakai bahasa Taiwan yang Taiyu, bahasa daerah lah gitu. Nah temanku ini kan Pekanbaru, jadi dia ya masih paham-paham gitu, sementara aku ya adalah bisa dikit-dikit denger. Terus kan aku sama temanku ya kaget dong, jadi kita sama-sama diem gitu. Terus kasirnya ngomong apa aku juga nggak tahu, pokoknya kayaknya nge-defense gak boleh berantem di sini lah gitu. Terus karena mungkin guruku ini kan udah mau balik gitu, dia langsung cepet-cepet balik dan marahin balik nih orang. Jujur guruku itu bener-bener sabar banget orangnya, nggak pernah marah sama kita. Terus aku hari itu pertama kali lihat dia nggak pernah marah-marah. Dia bentak-bentak tuh orang. Walaupun bentaknya pakai Mandarin ya, katanya kok lu kayak gini sih, nggak boleh lo kayak gitu, ini kan masih anak-anak, nanti laporan polisi apa segala macam kayak gitu. Pokoknya nge-defense lah, bilang ini kan anak-anak cuma sekolah apa sih gitu-gitu kan. Aku sih ingat banget orangnya kayak apa, orangnya emang udah agak tua dan dia itu kayaknya tukang gitu, karena kan dulu waktu aku masih sekolah depan Sasin tuh lagi dibangun apartemen. Nah dia kayaknya tukang di situ. Ya singkat ceritanya orangnya akhirnya nggak berani ngelawan dan pergi aja gitu. Dari seingatku sih emang aku ngeliatnya orangnya udah agak aneh-aneh gitu loh, kayak agak-agak gitu. Tapi di luar pengalaman ini, aku bener-bener hampir sama sekali nggak pernah dirasisin. Kenapa kok hampir? Soalnya aku orangnya nggak ngerti kalau orang itu lagi sarkas atau gimana. Jadi ya mungkin pernah dirasisin, tapi dalam bentuk jokes aku juga nggak ngerti. Cuman most of the time orang tuh bakal bilang, ini hanpango, kayak gitu. Kayak, lu hebat banget sih bisa ke Taiwan, sekolah di luar negeri, apa segala macem. Malah mostly tuh orangnya pada salut-salut, jadi nggak usah takut kalau mau ke Taiwan. Mungkin pengalaman yang bikin aku kesel itu orang-orang tua yang di sini itu pada suka ngomong pakai bahasa Taiyu. Ya sementara aku nggak bisa kan, aku buka doang Cina, tapi kan nggak bisa ngomong. Jadi pada suka dikeselin kayak kok nggak bisa sih gitu. That's all, thank you. Dan heran mereka ya guys. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mempunyai seorang legenda penerbang yang berprestasi cemerlang, yaitu Rudy Taran, seorang purnawirawan
Bentar guys, orang Indonesia keturunan Tionghoa legenda langit Indonesia. Wirawan keturunan Tionghoa yang memiliki segudang pengalaman dan peranan penting dalam perkembangan angkatan udara di negeri Jamrut Khatulistiwa ini. Ia adalah legenda hidup yang pernah menerbangkan berbagai jenis jet tempur Auri. Sang legenda lahir pada 6 Juni 1937 di Piru, Seram bagian barat Maluku. Kini usianya sudah mencapai 84 tahun. Rudy adalah generasi terakhir yang pernah mengoperasikan pesawat MiG-21 di Indonesia. Dalam sejarahnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Elektronik TNI AU dengan pangkat Marsekal Muda. Setelah lulus SMA pada tahun 1959, Rudy dengan 4 orang temannya berangkat ke Jawa dengan tujuan untuk mengikuti ujian masuk sekolah penerbang Auri. Pada tanggal 4 Januari 1960, para pendaftar pun dikumpulkan di Jalan Budi Kemuliaan nomor 11 Jakarta, yang waktu itu berdiri Rumah Sakit Kebidanan. Dari 5 orang tersebut, hanya Rudy yang lolos seleksi penerbang. Ia harus mengikuti pendidikan sebagai penerbang AU di Bandung dan Yogyakarta. Kemudian terpilih menjalani latihan lanjutan di Cekoslovakia. Karena kebutuhan operasi Trikora, maka Rudy dan sejumlah penerbang lain yang cepat menguasai pelajaran diharuskan pulang lebih awal ke Indonesia. Kepiawaiannya mengendalikan jet tempur Auri menjadikan Rudy mendapatkan julukan Tarantula. Dalam sejarah pendidikan konversi di pesawat F-5 TNI AU, Rudy Taran merupakan siswa tertua. Ia mulai belajar terbang dengan F-5 ketika sudah berpangkat kolonel. Walaupun Skadron Udara 14 sebenarnya tidak kekurangan penerbang, Rudy Taran yang kala itu menjabat sebagai Komandan Wing 300 Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia atau KOHA-NAS, terpanggil untuk belajar terbang dengan pesawat F-5 demi merasakan perjuangan para anak buahnya. Mantan penerbang MiG-21 Fisbet dan pelaku operasi Ganyang Malaysia ini akhirnya berhasil terbang solo dan menyandang Eagle 08 dengan nickname Tarantula. Rudy Taran yang terakhir berpangkat Marsekal pertama juga merupakan keturunan Tionghoa yang pertama yang berhasil menjadi penerbang jet tempur Indonesia. Siapa yang tidak bangga menjadi penerbang yang menggenggam rating di banyak kokpit pesawat tempur tercanggih di zamannya. Dan terlebih lagi adalah menjadi Komandan Wing 300 KOHA-NAS, sebuah organisasi yang membawahi kekuatan inti, baik TNI Angkatan Udara maupun KOHA-NAS. Kalau mau bertanya siapa orangnya, dialah Rudy Taran, yang saat kecil bernama Rudy Chong. Kenapa banyak Cindo di Kalimantan? Ini terutama di Singkawang nih, di mana kota Amoy adalah kota pecinan terbesar di Indonesia. Bahkan Cindo yang kebanyakannya orang Kek jadi mayoritas pula di sana. Wali kota yang sekarang menjabat pun seorang Cindo, guys. Orang Kalbar pasti nggak asing lagi dengan wajah ibu politisi satu ini, ya kan? Menurut catatan sejarah, hubungan antara Chinese Mainland dengan Kalimantan Barat itu sudah ada sejak abad 7. Jauh sebelum gelombang besar migrasi Tionghoa pada abad-abad selanjutnya. Setidaknya ada 3 gelombang migrasi Tionghoa ke Kalbar. Gelombang pertama datang sekitar tahun 1200-an, yakni pasukan dinasti Yuan, salah satu dinasti yang pernah berkuasa di daratan China. Tujuan mereka ke Pulau Jawa dengan niat menginvasi, tapi pas on the way mereka sempat merapat ke Kalbar sebagai tempat persinggahan. Ternyata perjalanan mereka ke Jawa hanyalah sebuah malapetaka. Mereka kalah perang sama Raden Wijaya, dan kalau mereka kembali ke dinasti Yuan udah pasti dijatuhi hukuman. Gara-garanya mereka takut dong, udahlah jauh-jauh sampai ke Asia Tenggara ya kan, berperang atas perintah Kubilai Khan. Malah kalah. Udah gitu, kalau pulang mereka juga nggak bakal selamat. Ibarat kata orang, udah jatuh tertimpa tangga pula ya kan. Karena itu mereka lebih memilih untuk stay di Kalbar. Apakah lo keturunan Chinese Indonesia? Iya, kelihatan banget loh. Yes. Iya, kelihatan banget. Terlihat jelas. Yes. Terlihat Cindo jelas. itu hidupnya enak, banyak duit, dan tinggal nerusin usaha orang tua aja. Gue nggak setuju sih. Gue disagree sih. Gua nggak setuju. Saya masih mencari uang demi sesuap nasi. Enggak semua. Perjalanan untuk kayak buat nyokap gue yang imigran dan bokap gue yang merantau dari Medan ke Jakarta gitu nggak gampang sama sekali.
Kalau lu lahir di keluarga yang Nggak memang gampang berada sama sekali. dan beruntung punya orang tua yang punya usaha dan tinggal dilanjutin, ya of course iya. Kita tahu kita kaum minoritas, jadi kita we know that we have to work kayak twice as hard. Bisa nggak sih kita jadi sama? Cuman muka gua doang yang Cina, gua tuh Indonesia banget. Misalkan mau Indonesia timnas banget. kita lawan Cina, ya gua sampai mati juga pasti belain Indonesia karena gua nggak ada Cina-Cinanya sama sekali. Cuman kan gua nggak bisa bilang gua nggak ada Cina-Cinanya sama sekali. Nggak ada yang percaya nggak ada kalau gua Cina-Cinanya bukan orang sekali. Cina. Lagi rame banget berita tentang Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa etnis Tionghoa telah menguasai 50% lebih dari perekonomian di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa banyak orang-orang Tionghoa yang memilih menjadi seorang pengusaha dibandingkan bekerja dengan orang lain? Inilah pendapat gue. Pertama, faktor sejarah. Orang-orang keturunan Tionghoa kerap menjadi sasaran kebencian rasial di negara kita, dan kebencian itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintah sehingga membuat orang-orang keturunan Tionghoa tidak pernah merasa aman. Perasaan takut dan tidak aman karena kebencian rasial itulah yang membuat orang-orang Tionghoa lebih memilih membuka usaha sendiri alih-alih bekerja dengan orang lain. Menurut beberapa catatan sejarah, orang-orang keturunan Tionghoa ini dipersulit ketika mereka ingin mendaftar menjadi seorang pegawai negeri sipil ataupun aparatur negara lainnya. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari mereka adalah ketika mencari pekerjaan itu sulit, maka bukalah bisnis sendiri. Faktor kedua yang membuat orang-orang Tionghoa itu banyak yang memutuskan untuk menjadi pengusaha adalah karena filosofi hidup. Orang-orang keturunan Tionghoa itu punya filosofi hidup yang menurut gue tuh keren banget, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Contohnya adalah makan bubur sebelum sukses dan makan nasi setelah sukses. Maksudnya apa? Dari filosofi hidup ini, orang Tionghoa itu menekankan perlunya hidup prihatin dan sederhana ketika kita tuh belum sukses, karena ketika nanti kita sukses, toh kita bisa membeli apapun yang kita mau. Faktor ketiga adalah pendidikan keluarga. Gue punya beberapa temen keturunan Tionghoa dan mereka bercerita dalam keluarga mereka itu dididik sejak kecil kalau mereka pengen dapat uang, mereka itu harus berdagang. Jelas, ini sangat berbeda banget dan kontras dengan pendidikan orang-orang non keturunan Tionghoa, di mana banyak masyarakat kita yang menganggap berdagang itu adalah profesi rendahan. Belum lagi ada anggapan yang mengatakan buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jualan. Dari sini kita bisa menilai bahwa ada perbedaan pendidikan dalam keluarga antara orang-orang keturunan Tionghoa dengan masyarakat non keturunan Tionghoa. Mayoritas masyarakat didoktrin ketika lulus sekolah harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, sementara teman-teman kita yang keturunan Tionghoa itu dididik oleh orang tuanya bahwa ketika mereka ingin dapat penghasilan, maka mereka harus berdagang. Itulah 3 alasan kenapa banyak orang Tionghoa yang memilih menjadi seorang pengusaha. Alih-alih membenci mereka karena alasan rasial, apalagi sebentar lagi udah mau pilpres, udah pasti isu ini bakal digoreng, gue lebih memilih belajar dari mereka. Kalau menurut lo gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Lika-liku orang Tionghoa menjadi warga Indonesia. Orang Tionghoa sering banget jadi kambing hitam dari zaman Belanda. Bahkan sekarang pun masih terjadi diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa sampai sekarang mungkin belum diakui sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya oleh beberapa pihak. Warga Tionghoa yang sudah sesepuh pun mungkin masih ada rasa traumatik atas kejadian diskriminasi zaman dulu. Apalagi kasus 98 yang masih banyak teringat oleh generasi nenek kakek dan orang tua kita. Kejadian yang cukup mengerikan. Padahal keturunan Tionghoa sudah lama menetap sejak zaman Hindia Belanda dan ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan kata Cina saja menjadi seperti sebuah ejekan atau kata yang diskriminatif. Sehingga pada tahun 2014, Presiden SBY mengganti kata Cina menjadi Tionghoa. Sekarang sepertinya kata Cina itu udah gak terlalu konotasi negatif kayak dulu ya. Apalagi muncul tren kata Cindo karena adanya sosmed. Sampai banyak yang pengen punya pacar Cindo kan. Tapi aku rasa sih sekarang sudah semakin membaur dan semakin toleran ya. Apalagi kaum milenial dan generasi Z. Balik lagi, semua tergantung orangnya. Yang ikut walking tour aku di Pasar Lama aja banyak yang muslim loh. Begitulah lika-likunya. Mungkin masih banyak yang lain. Orang Cina Benteng bisa bahasa Mandarin gak? Oh, boro-boro bahasa Mandarin, bahasa Indonesia aja masih belepotan. Banyak yang tanya nih ke aku, orang Cina Benteng bisa bahasa Mandarin gak? Kan katanya Cina Benteng. Langsung aja kita tanya ke finalis Cide Kode Benteng 2023 yang cakep jasa ini. Ada Kode Donald, Cide Angeli, Kode Eka, Cide Vanes, dan Kode Hans. Eka orang Cina Benteng bukan? Atuh jelas, orang Cina Benteng lah. Tentunya kita mah. Iya, awalnya kebetulan orang Cina Benteng. Oh berarti bisa bahasa Mandarin? Aku kagak bisa. Lah terus bisa bahasa apa? Nggak bahasa bisa. Indonesia sama bahasa Cina Benteng. Bahasa sehari-hari Cina Benteng.
Tapi ada bahasa-bahasa Wah. Cina bentengnya gitu sedikit-sedikit. Oh, kayak gimana tuh kok? Oke. Kayak pugu, kayak jasa. Oh, boro-boro bahasa Mandarin, bahasa Indonesia ya masih belepotan. Terus bisa bahasa apa tuh? Ya begini, ngomong bahasa Ciben aja. Oh, bahasa Asal Ciben. ketabrak ya. Iya, iya. Emang benteng jasa ya logatnya ya? Waktu iya dong. Berarti orang Cina benteng nggak bisa bahasa Mandarin ya? Enggak, kita mah. Nggak bisa, cuma ada yang Nggak bisa. Bisa, tapi dikit ya? Dikit. Rata-rata orang Cina benteng Oh, nggak bisa bahasa dikit. Mandarin. Bisanya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia sama bahasa benteng. Oke, thank Bahasa you ya benteng. Vanessa. Kalian bisa dengar sendiri logatnya dan sehari-hari memang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Cina benteng yang merupakan kata serapan dari Iya, iya, beberapa benar. kosakata seperti bahasa Hokkien, Sunda, Belanda, dan Inggris. Katanya sih orang Cina benteng dari Fujian yang dialeknya Hokkien. Kenapa bahasanya malah campur-campur Hokkien. gini ya? Coba yuk bikin kalimat pakai bahasa khas Cina benteng biar yang belum tahu jadi tahu deh. Hai guys, sekarang lagi ada teman-teman dari China di Kejap. Orang Cina kaget orang Indonesia banyak yang cindo. Oh, oke. Menarik. Hey, Orang China berlibur ke Indonesia. Dari Cina Utara. Nama saya Yan Tong. Dari China Timur. Sebelum kalian tahu, adakah kalian tahu ada Tionghoa yang berada di Indonesia, guys? Pertama kali saya datang ke Indonesia. Pernah ke Indonesia 3 atau 4 kali. Ada banyak orang Tionghoa di Medan. Oke. Termasuk Kalimantan, oke. Mungkin yang lebih banyak orang Hokkien. Seperti Surabaya di Jawa. Oke. Surprise 吗？知道印尼有很多华人， Kaget kah? 感到惊喜吗？ Kaget kah? Oke, oke. 你呢？感到 Oh, tidak kaget sebab dia sudah paham. Oh, ini terkejut. Oke, part 2 coming soon. Di orang Tionghoa itu selalu ada diajarkan, lu nggak boleh lebih miskin dari anak-anak lu. Itu kami diajarkan. Karena wibawa lu nggak akan ada nanti kalau lu sampai minta duit dari anak lu. Ini nilai prinsip Tionghoa nih. Iya. Tapi kadangkala kalau orang-orang kita, terutama masyarakat Indonesia, kepada anak-anaknya, dia selalu bilang, nah dari kecil, nanti kalau udah gede, jadi menteri ya, jadi gubernur ya, biar bapak ibu bisa ikut kamu bahagia. Gitu. Selalu menyenderkan kepada itu. Jadi pola pikir yang berbeda. Jadi pola pikirnya dia ingin menggantungkan hidupnya kepada anaknya. Kalau orang Tionghoa, dia prinsip dia nggak mau menggantungkan hidup dari anak. Itu yang aku bingung, nggak mau dia. Ya, jadi, Mama juga nggak mau. Jadi itu berasa terhina sekali kalau orang tua, ya kalau saya kemarin kepada putra saya Faisal, saya masih bilang, kamu ingat ya, jangan sampai nanti kamu nggak bisa kerja, walaupun kamu ada kekayaan, anak kamu pasti tidak hormat sama kamu. Ya kan? Wow. Walaupun kamu ada duit, Prinsip, tapi guys. jangan sampai pernah anak kamu lebih pintar atau kamu minta duit dia lebih kaya daripada kamu. Ya, soal lebih kaya sih boleh, tapi kamu jangan pernah minta duit dari dia. Itu sah, anak lebih kaya, lebih pintar, oke. Tapi kita juga jangan sampai juga goblok kebangetan, miskin kebangetan. Oke guys, demikianlah sebentar tadi sumber dari TikTok, beberapa catatan mengenai cerita orang Tionghoa ya, tentang kehidupan mereka, tentang prinsip orang Tionghoa, sejarah dan juga pejuang-pejuang yang pernah membela kemerdekaan Indonesia pada ketika dahulu. Orang Tionghoa juga sangat-sangat memahami arti bagaimana sebagai seorang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Mereka mengatakan, saya walaupun saya Chinese ataupun orang Tionghoa Indonesia, tetapi saya adalah merupakan Indonesia yang benar-benar menjadi jiwa dan beradaptasi dengan Indonesia. Jadi itu salah satu prinsip, dan juga mereka mengamalkan prinsip agar banyak lebih berdikari ya, membuat usaha sendiri ya, sebagai pedagang juga ya, karena itu adalah salah satu sifat dan juga sikap yang menjadi keutamaan kepada mereka. Sebagai orang Tionghoa harus bekerja keras
usaha dan menjadi pedagang guys. Ya walaupun ada sedikit masalah dan juga rumit juga ya guys ya, tapi begitulah, bukan semua, tapi yang paling penting adalah bagaimana saling menghormati itu paling penting sebenarnya ya guys ya. Tidak kiralah siapapun Anda, suku manapun, tapi saya percaya di Indonesia pasti mereka mempunyai amalan dan juga sikap bersatu, karena amalan prinsip yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan salah satu prinsip yang harus dikekalkan, yang harus kita lestarikan agar tidak berpecah-pecah. Dan orang Tionghoa ini juga ya, bagi saya mereka begitu luar biasa. Kalau bagi saya guys ya, sangat-sangat luar biasa, karena mereka walaupun dikatakan mereka tidak mau dikatakan sebagai orang Chinese ataupun orang Cina-Cina guys, tapi dikatakan sebagai Cindo, seperti begitu ya guys ya. Sebagai orang Tionghoa sangat-sangat berjiwa nasionalis ya guys ya, karena banyak lagi guys ya pejuang-pejuang yang terdahulu yang berketurunan Tionghoa membela kemerdekaan Indonesia. Mereka juga sangat ada berprinsip juga guys ya. Apapun intinya pada kali ini, semoga ia bisa memberikan edukasi juga dan ilmu juga untuk kita ketahui lebih lanjut tentang sejarah ataupun catatan mereka sebagai orang Tionghoa yang hidup, yang berada di Indonesia. Mereka hanya tahu tentang bahasa Indonesia. Mereka hanya tahu tadi itu guys, apa dia, Cina Benteng kalau saya nggak silap ya. Itu adalah membuktikan mereka benar-benar sebagai Indonesia banget sekali guys. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.